Apa kabar semuanya? Saya Prima Sabrina, jurnalis Femina. Kembali lagi sore hari ini. Semoga sahabat Femina semua dalam keadaan sehat dan semangat terus ya. Kita ini kan udah sejak bulan Maret ya, menjalani PSBB atau social distancing. Dan baru-baru ini pemerintah juga mulai mewacanakan adanya new normal atau normal baru. Dengan kata lain, udah mulai diwacanakan untuk melonggarkan PSBB dan memperbolehkan masyarakat beraktivitas seperti biasa. Tapi tentu saja dengan catatan harus dengan protokol kesehatan yang ketat. Di sisi lain, sebenarnya di Indonesia itu kan kurva penularan COVID-19 ini belum ada penurunan yang signifikan. Jadi tentu saja sebenarnya new normal ini juga menimbulkan kecemasan-kecemasan yang baru gitu. Jadi banyak banget teman saya yang sebenarnya khawatir. Sebenarnya khawatir dengan adanya new normal ini gitu, atau rencana atau wacana new normal ini sebenarnya mereka khawatir. Bentuk kecemasannya itu banyak banget. Ada yang merasa dia udah beradaptasi dengan sistem kerja WFH. Ada juga yang cemas karena gimana nih kalau saya kembali kerja lagi, terus gimana kalau saya nanti menularkan malah menularkan virus ke anggota keluarga yang di rumah. Tapi ini ada juga yang banyak banget khawatir itu dari teman-teman yang punya anak usia sekolah. Mereka khawatir kalau nantinya akhirnya anak-anak kembali sekolah seperti biasa gitu, gimana kalau kesehatan mereka nggak terjamin. Sedangkan banyak yang merasa nggak mudah ngajarin anak-anak protokol kesehatan, apalagi kalau anak-anak itu masih kecil banget. Nah, kalau misalnya sahabat Femina merasakan kecemasan-kecemasan yang serupa, hati-hati, karena bisa jadi nanti kecemasan itu pada akhirnya membuat kesehatan mental kita terganggu. Padahal kesehatan mental atau kesehatan jiwa itu penting banget loh dijaga di masa pandemi ini. Nah, karena itu hari ini saya akan ngobrol dengan Ratih Ibrahim. Beliau ini adalah psikolog sekaligus CEO dan founder dari Personal Growth gitu. Nah, jadi hari ini kita akan ngobrol seputar kesehatan mental, terutama menghadapi new normal gitu. Jadi gimana sih mengatasi stres, mengatasi kekhawatiran yang kita alami sepanjang pandemi ataupun menjelang new normal ini. Karena kita tahu sebenarnya kan kurva penularan COVID-19 ini belum melandai secara signifikan. Jadi banyak banget yang khawatir. Jadi saya akan undang Mbak Ratih Ibrahim. Kita udah tampung pertanyaan dari kemarin ya, pertanyaan dari sahabat Femina sejak kemarin. Jadi udah banyak. Tapi kalau yang belum sempat untuk mengajukan pertanyaan seputar kesehatan mental, boleh banget tulis di kolom komen. Nanti kita akan berusaha jawab sebanyak mungkin. Kita coba undang dulu Mbak Ratih Ibrahim ya. Jadi episode kali ini memang agak beda dibanding episode-episode atau IG live sebelumnya. Karena IG live yang hari ini itu kita akan menyediakan porsi waktu yang lebih banyak untuk menjawab pertanyaan dari sahabat Femina semua. Jadi jangan lupa tulis pertanyaan kalian di kolom komen, ntar kita ya, kita memanggil Mbak Ratih Ibrahim. Sepertinya udah standby. Hai. Halo Mbak Ratih, apa kabar? Baik dong. Gimana Mbak Ratih? Selalu sehat nih, selalu sehat sejauh ini. Sehat dong. Kadang-kadang suaranya serak-serak seksi sedikit aja. Alhamdulillah ya, selalu sehat ya. Femina. Iya, kita juga seneng banget ngobrol sama Mbak Ratih karena banyak banget yang jadi stres akhir-akhir ini ya Mbak Ratih. Mbak Ratih, iya kalau Mbak Ratih sendiri, Mbak Ratih sendiri gimana sih cara? Kayaknya gue cerita dulu deh. Pil horenya kebanyakan.
Kalau Mbak Rati gimana Mbak Rati? Cara mengatasi stres atau menjaga kesehatan mental untuk Mbak Rati pribadi? Well, kan saya psikolog klinis nih. Kebayang nggak kalau psikolognya stres, udah gitu psikolognya secara mental terganggu gitu. Aduh, kasihan banget ya. Nah, gini, pertanyaan jawabannya bukan terkait di COVID aja, tapi in every daily life, bagaimana menjaga supaya secara mental fit. Bahkan kita pernah dengar tuh kata-kata bagus waktu kita masih kecil, mens sana in corpore sano. Dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Jadi saya lumayan disiplin nih menerapkan gaya hidup sehat. Jadi gimana tuh maksudnya disiplin? Teratur aja. Jam tidur teratur, bangun teratur, makan pagi pasti makan, teratur juga waktunya. Terus apa yang dikonsumsi juga teratur. Jadi secara fisik, staminanya oke, olahraga juga. Terus secara mental, karena secara fisik juga baik, kemudian secara produktivitas di keseharian juga oke, mentally juga jadi stabil. Gitu. Jadi kalau kesel-kesel ya, kesel-kesel inilah manusiawi, tapi bukan yang uring-uringan. Jadi gini, orang marah boleh nggak? Boleh aja, itu manusiawi. Kalau marah-marah mulu, nah something wrong. Orang sedih boleh nggak? Boleh banget, manusiawi. Kalau sedih melulu, wah something wrong. Tuh, itu namanya masalah kesehatan mental terjadi. Gitu. Terus ini, kalau berarti, kan lihat nih kacamata saya kan merah. Pagi saya mandi, sikat gigi. Tadi sebelum acara ini aja saya sikat gigi lagi, cuci muka lagi, dandan lagi. Terus sengaja nih pakai kacamata merah begini. This is a color therapy to bring our mood. Oh ya, jadi bisa juga ya color therapy ya. Iya. Berarti kan ini sekarang masa wabah gini nih. Berarti sendiri ada peningkatan pasien yang konsultasi nggak sih gitu? Kalau iya, biasanya mereka keluhannya apa aja, kecemasannya apa aja? Oke, masih buka warung nih, buka rahasia dapur. Waktu di awal-awal, semua orang kan panik ya. Biasanya kan activity-nya itu pasien datang ke klinik. Jadi kita tuh punya 3 produk nih, personal growth. Untuk yang konseling langsung, face to face, berhadapan. Kemudian yang lewat digital, ini tetap rame. Ini kerjaan tim saya yang di digital development itu tetap rame banget. Terus kemudian sama yang corporate. Untuk yang activity, digitalnya rame, tapi kegiatan activity-nya yang offline dan langsung dilakukan gitu ya, yang biasa mengumpulkan banyak orang, seminar segala macam, itu nggak ada. Jadi kalau mau dipikir-pikir, total loss-nya juga, opportunity loss-nya juga jadi banyak. Kemudian yang counseling face-to-face kan jadi pada nggak datang semua. Tapi kita cepet dong menjawab. The agility of how to run the business, jadi kita kasih service online. Sedangkan yang corporate pindah, jadi yang tadinya assessment ya, karyawan dan sebagainya, sekarang masuknya ke yang counseling untuk karyawan. Tapi Mbak di masa kayak gini nih sebenarnya biasanya umumnya orang-orang itu yang bikin stres apa sih di pandemi ini gitu, dari pengalaman Mbak selama 2 bulan terakhir ini? Di bulan pertama, Personal Growth menyediakan sesi-sesi layanan konseling gratis setiap hari, itu sekitar jam ini nih, jam 3 sampai jam 4. Dari yang masuk selama sebulan pertama, yang paling banyak adalah panic attack. Jadi pada panik nih, wah gimana, wah begini panik, gitu. Ya? Itu menjadi banyak sekali. Terus anxious itu ya, anxiety disorder, attack and disorder juga banyak sekali. Kemudian ada ketakutan, kemudian masuk ke dalam kesedihan, depresi, itu banyak. Sebulan kemudian orang mulai melakukan penyesuaian diri kan. Jadi paniknya sudah berkurang, cemasnya tetap, terus masuk kepada paranoid karena memikirkan masa depan nih, nanti kita gimana nih, pekerjaan saya nanti gimana nih, ngasih makan keluarganya bagaimana gitu masuk ya. Terus belum lagi yang gini, kan udah LDR nih lama,
Ya. Kayaknya kok relasinya jadi anyep ya, mau dilanjutin atau enggak. Itu di satu sisi. Ya. Di satu sisi yang lain ada yang menjadi intens kan, ketemu melulu. Jadi masalah relasi suami istri atau relasi di dalam keluarga yang menjadi toksik juga mulai muncul. Kemudian ada yang mulai memikirkan tentang the future dari pendidikan anak-anaknya. Yang satu, pokoknya yang penting keselamatan anak lebih penting, nggak usah sekolah juga nggak apa-apa, kita jabanin suami istri jagain anak. Ada yang gini, aduh nggak tahan Bu, mesti gimana nih? Aduh, susah banget, kapan sih sekolah buka gitu. Ya kayak gitu-gitulah. Ya. Itu yang banyak. Terus Mbak Ratih sebagai psikolog, gimana Mbak Ratih memandang kesehatan mental masyarakat di masa pandemi? Menurut Mbak Ratih, apa sih yang mengkhawatirkan dari kesehatan mental masyarakat gitu? Iya, kalau di awal-awal memang social panic itu terjadi ya. Jadi lewat program psikoedukasi yang dibuat oleh Personal Growth dengan Instagramnya Personal Growth ini, itu kita banyak menjelaskan tentang apa itu social panic dan apa itu anxiety. Terus ada banyak orang yang bilang, aduh saya introvert nih gitu ya. Jadi makin gak gaul nih, atau aduh ekstrovert saya terpenjara di dalam rumah, ruang kamar kos saya gitu. Itu memang kemudian banyak. Dan kemudian bagaimana kaitan dengan kesehatan mental masyarakat? Karena ini rame-rame, maka kalau kita bilang tentang social mental health masyarakat memang menjadi terancam. Kenapa? Karena ada shifting kan dari kebiasaan yang lama masuk kebiasaan yang baru. Dan pada dasarnya manusia ini kan adalah makhluk sosial yang butuh untuk berinteraksi face to face langsung. Teknologi ini bisa membantu, tetapi tidak mampu menggantikan interaksi yang langsung. Jadi ada ancaman nggak? Ada sih. Cuman pertanyaannya seberapa mengkhawatirkan? Well, saya percaya manusia itu pada dasarnya akan mampu melakukan penyesuaian diri. Jadi whatever it takes, mungkin guncang sebentar, but those who can get grip in their life, itu akan bisa melakukan adjustment, kemudian akan move on. So, kalau ngomongin tentang survival to the fittest, only those who is fit enough yang akan bisa survive until the end. Oke, Mbak Ratih. Saya ingetinnya buat sahabat Femina, jangan lupa kalau yang ada pertanyaan seputar stres, cemas, kesehatan mental di masa pandemi ini, silakan tulis di kolom komentar. Nanti akan dijawab sama Mbak Ratih ya, jangan lupa. Oh, nah, boleh, Mbak Ratih, boleh banget. Yes. Ya, Mbak Ratih kan ini berarti udah 2 bulan terakhir kita itu banyak melakukan adaptasi. Jadi yang awalnya dari yang awalnya aman, gak ada virus, terus tiba-tiba kita harus PSBB, tiba-tiba harus social distancing. Nah terus nggak lama lagi kita nanti katanya akan new normal, kita akan beraktivitas seperti biasa, tapi ada protokol kesehatan tertentu. Itu kan kita berarti beradaptasi terus sangat sering. Nah sebenarnya faktor apa aja sih Mbak yang bisa mempengaruhi kemampuan beradaptasi seseorang itu gitu, terutama di masa seperti ini gitu? Iya, setiap orang kan memiliki keluasannya sendiri untuk bisa menyesuaikan diri dengan apapun yang ada di dalam hidupnya. Dan ini yang kita sebut sebagai adversity quotient, kecerdasan untuk berhadapan dengan situasi apapun termasuk situasi yang nggak oke gitu. Terus dari mana nih adversity quotient ini bisa dikembangkan? Nah, kita ini kan sering gini, bukan semua ya, tapi dari kita ada kecenderungan yang untuk ini loh, apa tuh lebay ya terhadap situasi. So, kita mendramatisir sesuatu yang kita nggak punya. Kita inginnya apa yang kita nggak ada gitu. Terus kalau kita kena persoalan, dari persoalan ringan maupun persoalan berat, kita cenderung akan terkunci di situ. Itu yang saya bilang tadi, lebay gitu ya. Nah, kita lupa, betul-betul lupa bahwa sama Tuhan nih sebetulnya kita tuh udah dikasih kemampuan yang namanya resiliensi, daya untuk resiliensi. Maksudnya apa? Memulihkan diri dari semua luka yang kita alami tanpa harus jadi aneh-aneh. So kalau nanya gini, jadi apa ya yang akan membantu kita untuk bisa beradaptasi? Satu, tentu yang kita sebut dengan kecerdasan adversity tadi, daya resiliensi.
Kemudian itu semuanya sifatnya internal nih dari kita sendiri. And then yang kedua adalah support system, keluarga kita, teman kita, betul kan ya, teknologi, kemudian lingkungan masyarakat. Seperti sekarang Femina nih membuat acara seperti ini, sebetulnya kan ngingetin kita lagi untuk, woi, resilient, woi. You are not alone, we are in this together. We face the same storm. Tapi kita bisa sama-sama kok meskipun perahu-perahu kita, skoci kita beda-beda. Gitu. Kita menuju arah yang sama, yaitu apa? Masa depan. So what is masa depan? Masa depan bisa kita plan dari sekarang sebetulnya. Tapi yang penting apa? Kan sebetulnya kalau saya yakin ya, semua di dunia ini nggak ada yang abadi. Masalah juga nggak abadi. Kita yang akan melakukan apapun, whatever it takes to survive, supaya apa? Pada saat badainya reda, kita tetap hidup, tetap ada gitu. So we are going to adapt with the situation. Jadi pada dasarnya kita punya kemampuan untuk beradaptasi ya Mbak. Jadi harus pasti yakin kalau kita mampu melalui semua ini pasti ya. Punya. Kita punya kok, kita bisa. Aku mau sambil pindah keluar. Biar boleh silakan Mbak Rati. Jalan-jalan boleh dong. Iya nggak apa-apa sambil ngobrol ya. Psikolognya suka jalan-jalan soalnya, maaf ya. Nah. Iya Mbak Rati biar lebih terang juga, tadi gelap banget Mbak Rati. Iya kelihatan. Nah, bagus, sekarang kelihatan nih kacamata merahnya, Mbak. Saya di lantai 2. Jadi gini teman-teman, kalau ngomong, ngapain aja sih si Ratu Ibrahim, psikolog itu ya? Saya jadi berkebun, lihat dong. Tetap work from home. Tapi saya juga jadi berkebun, lihat dong kebun saya, ya kan? Keren banget namanya Mbak Rati. So it's grow within 2 months, jadi lebih rame, gitu. Saya punya kebun biar ngusir stres juga ya. Oke. Mbak Rati, ini untuk ngatasin stres juga ya berkebun ini buat Mbak Rati, untuk relax juga ya. Pertanyaannya untuk ngatasin stres gue atau apa? Saya akan menyebutnya ini adding my happiness. Oh, menambah kebahagiaan ya, lebih tepatnya ya Mbak Rati. Mbak Rati nih sekarang kita kembali nih ya ke pertanyaannya soal anak-anak Mbak, soal anak-anak dan juga remaja. Apa sih yang harus diperhatikan tentang kesehatan mental anak-anak remaja gitu, terutama di masa seperti ini gitu, apa yang harus dicermati dari kesehatan anak-anak dan remaja kalau kita punya anak-anak usia masih kecil maupun remaja? Ini sambil mendengarkan orang berdoa, jadi kita menjadi lebih kusuk ya menjawabnya. Anak-anak itu sangat tergantung kepada orang tuanya. So, ketenangan dari orang tuanya, sifat cool dari orang tuanya menjadi sangat dibutuhkan. Karena anak-anak akan meniru dari tampilan perilaku orang tua. Kegelisahan si orang tua itu meskipun kayaknya mereka nggak ngerti gitu, cuek-cuek gitu ya, mereka itu sense that gitu ya. Nah, dia akan meniru. Terus kemudian bagaimana orang tuanya bersikap di kehidupannya sehari-hari, anak akan belajar dan meniru. Remaja adalah subjek yang berbeda lagi, karena biasanya remaja kan memiliki kompleksitas dirinya sendiri, pemikirannya sendiri gitu. Jadi mesti ditemenin juga. Sekarang kalau bicara gimana ya, kita nyiapin anak-anak muda kita, remaja kita. Gini, meskipun kita di rumah aja, ruang lingkupnya terbatas, bukan berarti kemudian kita mati gaya, terus nggak bisa sibuk kan. Ada banyak kegiatan yang bisa dilakukan bareng-bareng. Kalau saya tadi bilang, nih lihat dong kebun gue nih, banyak ya. Terus mungkin ada yang bilang, ya rumah gue cuma 4L, lu lagi, nggak ada tanah. Kita bisa kok pakai ember kayak, pakai panci bekas kayak, dan kita bisa membuat urban farming sebetulnya di rumah. Why not gitu ya. Ada yang tinggalnya di apartemen, oh saya bisa sih beli bibit, manggilnya tante lagi ya. Terus saya taruh nih di teras saya. Oh bisa gitu ya. Terus kemudian bikin aja yang sibuk, ngapain? Masak kayak, kan sekarang jadi ini nih, ada banyak COVID Got Talent pada masak, taruh di taruh di IG-nya mereka. Why not gitu. Anak saya kuliah di Amerika dan itu bilang, Mam, sekarang saya bikin pasta sendiri. Saya tanya gini, emang kau bisa ngegilingnya? Mama coba ngegiling, gempor loh. Enggak dong, saya bikin yang cuma digelinterin dan dibikin bulat-bulat. Jadi pertanyaannya adalah,
Bisa nggak ya orang menjadi tetap sehat di dalam ruang lingkup yang terbatas? Bisa banget kalau mau. Bisa nggak ya orang tetap senang di dalam semua keterbatasan ini? Bisa banget kalau kita mau gitu. Makasih Peti, kacamataku bagus ya. Iya Mbak, keren banget kacamatanya. Warnanya merah banget. Kacamata Murmer, aduh jadi ngomong deh harganya. Tapi kan yang penting asik. Iya. Mbak Rati nanti bisa, nah ke sebelah sini biar nanti nggak ketutupan sama tulisan Mbak Rati. Jadi kacamatanya tambah kelihatan. Nah, oke. Gimana caranya? Ya pokoknya sisinya sebelah sini aja Mbak Ratinya. Oh gini. Okay. Condong ke sini. Nah, ya betul. Jadi kelihatan jelas Mbak Ratinya. Mbak Rati ini kan setiap peristiwa itu termasuk peristiwa COVID-19 ini pasti ada hikmah, ada sisi positif, ada sisi negatifnya. Yeah. Salah satu hikmah yang kita rasakan kan banyak banget orang yang jiwa sosialnya timbul setelah COVID-19 ini, jadi peduli, lebih peduli sama orang, lebih sadar untuk berbagi. Apakah energi sosial ini bisa mempengaruhi kesehatan mental kita nggak, Mbak? Bisa banget. Bisa banget. Sebetulnya gini, kalau kita bicara tentang the nature of human being gitu ya, saya akan ngomongnya begini aja deh. Semua makhluk hidup adalah makhluk sosial. Semua makhluk hidup adalah makhluk sosial. Ya, kita kalau kita ngelihat makhluk hidup apapun juga mereka akan bergerombol gitu ya, karena memang butuh untuk bersama-sama dengan sesamanya. Manusia tuh juga. Jadi kita adalah makhluk sosial. Nah, yang namanya makhluk sosial kan sekarang nggak boleh bergerombol nih ceritanya. Kita gimana caranya untuk tetap bergerombol? Then we use technology gitu. Nah, kemudian yang namanya makhluk sosial itu ada bagian dari diri kita yang memang punya empathy, caring gitu ya kepada sesama. Itu udah ada di kita banget gitu ya. Terus altruism gitu. Maka kalau kita betul-betul mau mendengarkan bisikan hati nurani, kemudian mewujudkannya dalam tindak nyata, kepedulian kepada sesama, itu juga memberikan dampak yang positif. Selain terapeutik, ya terapeutik itu membuat kita jadi baiklah ya. Itu juga akan mengukuhkan eksistensi kita as a good human being. Itu memberikan rasa bahagia loh di dalam diri kita, karena kita kan menjadi bermakna nih buat orang lain. So, dilakukan aja gitu. Dilakukan. Jadi aja. Memberi ke orang lain itu bisa membuat diri kita bahagia juga ya Mbak ya? Iya, banget. Dan itu juga memberikan konfirmasi kepada kita bahwa kita orang baik. Gitu. Terus kita nanti bisa menempuk diri kita. You are good enough, darling. You are a good human being gitu. Berarti ini udah ada beberapa yang nanya nih, udah banyak banget sebenarnya. Ini kita langsung aja ya Mbak ke question and answer dari sahabat Femina. Ini dari Sujeni Dermawan. Apa sih sikap dan antisipasi yang harus dilakukan baik di jalan maupun di kantor supaya tidak terlihat panik? Sikap dan antisipasi yang harus dilakukan baik di jalan maupun di kantor supaya tidak terlihat panik atau tidak terlihat canggung karena baru gitu, misalnya baru masuk lagi nanti atau baru beraktivitas lagi, gimana caranya? Pasti pada pernah dengar ya tentang new normal gitu kan ya, ini menjadi tren wah istilah yang trendy banget. So what is new normal? New normal itu adalah sebuah kondisi di mana kita punya kebiasaan baru. Yang kalau kemarin normalnya adalah ketemu orang cipika-cipiki, sekarang ketemu orang dada-dada aja dari jauh. Dulu dada-dada dari jauh kita bilang nggak normal, so this is the new normal. Nah, kenapa kok ini kemudian kita angkat? Karena kita diingetin untuk menyesuaikan diri aja. So pertanyaannya, manusia itu apa ya? Manusia itu makhluk kebiasaan. Jadi waktu pertama mungkin bawaannya masih akan awkward gitu ya. Nanti setelah berjalannya waktu kita akan biasa aja kok. Itu adalah hal yang sangat perlu ya kita tanamkan di dalam benak kita. Nah, terus gimana? Kan yang sekarang perlu kita lakukan adalah kita betul-betul berperilaku sesuai dengan arahan WHO. Terus gimana? Di jalan ya, pakailah masker.
gitu. Disiplin aja gitu. Terus kalau misalnya mau bersin tetap pakai masker ya, jangan malah dibuka maskernya bersin terus udah gitu dipakai lagi. Kemarin saya pernah lihat ada yang kayak begitu. Saya pengen deketin, saya kasih tahu, tapi kan dia lagi banyak nih virusnya. Jadi ya udah saya diem aja dari jauh. Nah, terus apalagi kalau kemudian pas di jalan rasanya ada sedikit serangan panik, ya maskernya bisa agak dilonggarin, bukan dibuka, dilonggarin, terus tarik nafas dalam-dalam, tahan sebentar, kemudian hembuskan pelan-pelan. Kenapa ini penting? Karena dengan bernafas dalam-dalam, kita akan menenangkan diri kita. Dan sambil inilah, nyebut gitu dalam hati, tenang ya, nanti juga biasa gitu ya. Pokoknya ada kata-kata jimatnya ada gitu. Nah, terus pertanyaannya, kalau gitu nanti paniknya akan kelihatan nggak? Akan berkurang kelihatannya. Terus kalau ketemu sama orang gimana? Ya dari jauh aja gitu ya. Terus kita akan ketularan nggak? Mudah-mudahan tidak. Yang penting nggak colek-colek gitu kan ya. Nggak cipika-cipiki. Apalagi cium bibir jangan ketemu. Udah lama nggak ketemu. Terus cuci tangan. Ya hal-hal yang rutin lah. Nah, yang sering ditanyain sama orang-orang ke saya adalah, Bu, sekarang kan orang cuci tangan melulu. Padahal dulu ini adalah salah satu manifestasi dari obsesi kompulsi disorder nih. Jangan-jangan kita semua jadi OCD nih, Bu, gitu. Tenang aja. Jadi gini, bedanya orang yang OCD dengan orang yang punya kebiasaan baru lebih sering cuci tangan apa? Yang punya kebiasaan baru lebih sering cuci tangan itu adalah cuci tangan dengan kesadaran bahwa dia harus menjaga kebersihan, supaya mencegah penularan penyakit, dan mencuci tangannya kalem aja, because it is a need. Sedangkan yang OCD, yang panik disorder dan lain-lain, cuci tangannya aja cemas, belum lagi dengan segala macam pikiran-pikiran irasional yang bilang, aduh kalau gue nggak cuci tangan mati deh nih, aduh kalau gue nggak cuci tangan kok rasanya gue nggak mampu melakukan, langit akan runtuh. Nah, ketika kita tidak mampu mengelola kecemasan kita, nah ini yang masuk ke dalam gangguan tadi. Oke, aku bawel banget ya, ngomongnya banyak banget sih. Enggak apa-apa Mbak Rati, itu informatif banget Mbak Rati. Kita emang perlu jawaban yang emang lengkap dari Mbak Rati, jadi nggak apa-apa banget Mbak Rati. Ini ada lagi nih. Gue pikir gue cerewet ada lagi. Ya ampun. Gimana? Waktu kita masih cukup panjang kok Mbak Rati, jadi boleh banget jawab panjang-panjang. Ini ada lagi nih, kan sebentar lagi kita itu sudah ada rencana untuk kembali ke kantor new normal, tapi dengan aturan-aturan yang ketat. Misalnya pemerintah sudah mengeluarkan nantinya akan ada jarak 1 meter antar karyawan, nggak boleh berkerumun gitu. Pokoknya aturan baru di kantor. Nah, gimana caranya agar kita dengan lingkungan baru dan cara baru di kantor itu tetap produktif dan tidak senewen gitu. Gimana caranya kita menghadapi hal agak seperti mirip itu? sama yang tadi ya. Kita Persiarga juga akan buka kantor. Tadinya udah siap-siap tanggal 26, ternyata PSBB-nya dipanjangin. Oh ya wes gitu kan. Nah, penerapan nanti waktu masuk kantor itu penerapan terhadap pegawai juga sesuai dengan yang diberikan oleh pemerintah. Jadi gimana? Nanti ada nih petugas-petugas piket gitu ya yang datang setiap hari. Terus gantian. Kemudian prosedur pengamanan yang dicanangkan oleh WHO juga kita terapkan. Jadi kagak ada nih salam-salaman sama pasien gitu ya, diukur suhunya sebelum masuk ruangan, ya itu dilakukan aja. Terus pertanyaannya, panik nggak kita? Enggak lah, udah tenang aja gitu. Dilakukan aja. Kalau panik gimana ya? Tadi maskernya longgarin sedikit, tarik nafas. Hembuskan lagi pelan-pelan. Tarik nafas lagi gitu ya. Mungkin 3-5 kali itu akan membuat kita menjadi lebih tenang. Terus jalan secara mindful. Maksudnya gimana? Lihat nih bagaimana kita melangkah. Karena apa? Mindful tadi perlu dilakukan. Membuat kita akan terkoneksi lagi kepada here and now-nya kita. Bahwa gue hidup ya gitu. Ini kantor gue. Terus dinikmatin, bener-bener diamatin betul-betul. Itu membuat kita jadi connect dengan reality. Nah, kalau kita connect dengan reality, maka kemungkinan untuk panik tadi, cemas tadi, kemudian bisa dinetralkan. Kalau masih panik, cemas lagi, nanti kontak saya deh, ikut sesi konseling aja sama saya. Malah jadi promosi ya. Gak apa-apa Mbak Rati. Berarti kalau kita lebih rileks, otomatis kita akan lebih produktif ya Mbak? Kalau lebih rileks, kita akan get a grip in our
in ourselves gitu. Jadi kita akan lebih mampu berpikir secara jernih. Kalau kita mampu berpikir secara jernih gitu ya, kita akan bisa lebih produktif. Gitu. Bisa lah, ini, apalagi teman-teman femina pasti bisa. Ini kan orang-orang keren. Iya. Jadi kita pasti bisa ya Mbak. Kita pasti bisa. Nah, pokoknya penting ya ngatur pikiran gini, bisa kok bisa gitu. Terus udah gitu, it is a new habit, so what? Ya dikerjain aja gitu. Nanti begitu udah biasa, terus rasanya enteng juga ya, nggak kenapa-napa juga ya gitu. Ini ada lagi nih yang cerita katanya, akhir-akhir ini saya lebih sering mendengarkan lagu rohani untuk menjaga kewarasan pikiran. Seperti mencoba pasrah dan berserah diri. Tapi tetap ada ketakutan tersendiri menghadapi fase ini gitu. Jadi harus gimana? Hal normal, hal mendasar apa yang harus benar-benar saya siapkan? Kalau misalnya sudah mencoba meningkatkan spiritualitas tapi masih ada ketakutan gitu. Ketakutan adalah hal yang sangat manusiawi dan sangat normal ya. Orang kalau nggak ada takutnya sama sekali itu justru ngeriin. Ya ampun, dia nggak ada takutnya. Itu membuat kita jadi careless, membuat kita jadi sembarangan, membuat kita juga menjadi nggak menghargai kehidupan maupun menghargai orang lain. Jadi nggak apa-apa lah punya ketakutan. Cuman kalau ketakutannya lebay, ini yang gawat. So gini. Gimana ya cara kita untuk bisa mengelola rasa takut kita supaya dia tidak menghancurkan kita. Jadi kita bisa masuk ke dalam, yang tadi itu di awal aku cerita, masuklah ke dalam pola hidup yang baik. Jadi gini, pertanyaannya gini ya, kalau jujur-jujuran gini, Fatih, kau takut nggak dengan COVID ini? Ya takut lah, gitu. Kenapa? Gue belum siap mati, Mo. Gitu kan, ada orang yang, gak usah takut, habek aja, hajar aja, itu juga nggak benar. Tentu saya ada takut. Khawatir nggak dengan keluarga kamu? Oh ya, khawatir banget. Anak-anak gimana? Khawatir banget. Lalu apa yang harus dilakukan? Nah, kita itu punya akal budi dan akal sehat kan? Akal sehat, nah itu dipakai benar-benar. Jadi gimana? Well, mens sana in corpore sano. Berarti tubuhnya mesti sehat, pola hidupnya juga mesti sehat, maka itu dilakukan. Nah, terus apa aja nih? Healthy diet, betul nggak? Healthy habits, healthy friendship, gitu. Itu diupayakan sungguh-sungguh. Kalau masih bingung gimana, konseling deh nanti sama I, gitu ya. Nah, terus begitu healthy diet dan semuanya dilakukan, prosedur untuk menjaga keamanan diri kita dilakukan, anak-anak, suami dijagain, maka kita bisa mulai masuk ke dalam yang spiritual. Saya mendengarkan lagu-lagu rohani, tapi kok saya tetap takut. Mungkin lagu-lagunya perlu ditambah variasinya, nggak yang rohani aja. Gitu. Membuat apa? Hidup kita warnanya nggak cuma satu. Dengerin dong jazz, dengerin dong rock, dengerin dong itu lagu-lagunya Didi Kempot gitu. Aduh, indah sekali ya, The Lord of the Broken Heart itu. Jadi semakin banyak variasi yang kita cicipin di dalam hidup, lagu, film, makanan, pertemanan, buku yang kita baca, kita menjadi lebih kaya. Pada saat kita lebih kaya, jangan baca hoax ya. Ketakutannya gimana? Ketakutannya tetap ada, tetapi akan lebih bisa terkendali. Gitu. Nah, kalau kemudian terjadi hal-hal yang benar-benar udah di luar kemampuan gimana? Ya wes, saya pasrah aja, berarti emang kita apes aja. Saya sih mikirnya begitu. Terus apa yang saya lakukan? Well, kita kan punya asuransi, diurus asuransinya. Pekerjaan dilakukan dengan sebaik mungkin. Karena begini, ini sebetulnya nasihat yang saya berikan kepada pasien-pasien saya yang sebegitu kepengennya bunuh diri gitu ya. Terus punya suicidal attempt yang begitu besar. Saya tuh bilang sama mereka begini. Gini loh ya, darling. Setiap orang pada akhirnya akan mati. Karena nggak usah diapa-apain. We are going to get there anyway. Jadi yang penting sebetulnya bukan terobsesi kepada ketakutan akan kematian atau kepingin buat mati. Yang penting sekali diusahakan untuk menunjukkan bahwa kita benar-benar manusia yang punya akal sehat. Ya harus disehatin. Dan beriman adalah menjalankan hidup to the fullest. Dengan sebaik mungkin, sesehat mungkin, seproduktif mungkin, sehappy mungkin, dan sebermanfaat mungkin. Gitu. So, color your life. Gitu. Dengan apa? Warnanya macam-macam. Jadi color your life ya.
Iya. Jadi tadi yang tanya dengan lagu spiritual, it is good. Tambah variasi lagu-lagunya. There's so many genre of music yang bisa kita explore dan itu akan membuat hidup kita berwarna banget. Kacamata saya aja warna-warni kok. Baju saya juga warna-warni, lipstick saya juga warna-warni gitu. Iya, So iya, I have iya, a very iya, iya. colorful life and Iya. that's nice gitu. Oke, keren banget Mbak. Selanjutnya nih ada dari Ria. Gimana sih yang ekstrovert bisa menahan diri untuk bersosialisasi saat PSBB usai? Karena virusnya kan sebenarnya masih ada, Bu. Ada pengaruh nggak sih sifat introvert dan ekstrovert seseorang dalam menyikapi perubahan di kondisi seperti saat ini? Ada bedanya nggak sih, Bu, ekstrovert sama introvert dalam menyesuaikan diri? Ekstrovert sama introvert tuh apaan sih gitu ya? Ini saya melihat kadang-kadang sering apa ya istilahnya over positioning, over meaning gitu loh. Introvert itu adalah karakteristik kepribadian seseorang ya, trait yang cenderung lebih masuk ke dalam dirinya dia. Jadi pertanyaan orang introvert bisa bergaul nggak? Bisa sih, tapi dia akan lebih bisa menikmati kesendiriannya. Orang yang ekstrovert, dia akan lebih luas untuk bergaul dan dia juga lebih menikmati ketika bersama orang lain. Pertanyaannya, setiap orang akan betul-betul ekstrim introvert dan ekstrovert nggak? Enggak, itu ada di dalam diri kita. Semua orang punya. Terus orang yang introvert emang nggak bisa bergaul? Bisa dong, bisa banget. Nggak bisa tampil jadi orang yang selebriti kah? Bisa banget. Bedanya adalah energinya untuk ke sana akan lebih besar daripada mereka yang ekstrovert. So, begitu masuk ke dunia kerja, ketemu sama orang-orang lain lagi. Terus yang ekstrovert bakal capek nggak? Orang dia sendirian di kamarnya sendiri aja juga capek kok. Karena kenapa? Pada dasarnya meskipun dia seorang introvert, dia adalah makhluk sosial, dia butuh tetap berinteraksi dengan orang lain. Ya ekstrovert emang kalau dia nanti PSBB udah selesai terus dia wah gitu jadi hiper gitu ketemu sama enggak juga gitu. Maksud saya ya kita proporsional aja lah gitu loh di sini. Terus pertanyaannya, apakah masing-masing introvert dan ekstrovert akan mampu berfungsi secara oke setelah PSBB selesai? Bisa. Terus yang di mana dong? Karena sifat kepribadiannya atau karena kemampuan dia untuk mengelola dirinya? Bukan karena sifat kepribadian, tapi karena kemauan dia dan kemampuan dia untuk mengelola dorongan-dorongannya. So don't worry, tenang aja. Pasti bisa. Maksudnya kalau misalnya ekstrovert dia di new normal ini kan tetap harus membatasi diri. Berarti dia nggak akan merasa terganggu ya dengan pembatasan itu meskipun selama dia ada kesadaran untuk menjaga jarak gitu misalnya. Terganggu. Mungkin kan dia merasa terganggu mungkin ada, tapi seberapa mengganggunya itu sangat bisa di-manage, dikelola oleh kita sendiri. Terus kan gini, kalau kelihatan Rati Ibrahim orangnya introvert atau ekstrovert? Super ekstrovert. Iya. Kok bisa dia di rumah sendiri aja bisa mindful nggak dia? Bisa banget gitu. Terus apa dia nggak gelisah setengah mati, nggak ketemu orang-orang? Enggak, tuh nyantai aja. Kenapa? Karena kendalinya ada di sini dan ada di sini. Gitu. Berarti balik lagi ke diri sendiri ya, Mbak? Iya dong. Ini selanjutnya dari Vanessa P. Vanessa bertanya, semakin lama di rumah, entah kenapa makin insecure kalau harus ketemu orang baru dan dosen-dosen di kampus. Kenapa bisa kayak gitu ya, Mbak? Apakah itu normal? Nah, loh. Kenapa begitu? Ada unfinished task yang belum disubmit. Jangan-jangan di situ. Atau jangan-jangan selama di rumah jadi ngeblank. Jadi boro-boro tuh nyenggol buku kuliah, diktat gitu ya. Keasikan nonton Netflix kali gitu. Jadi mau ketemu ya jelas aja jadi risau. Saran saya, darling, mulai deh. Prepare yourself to face to face your teachers, your lecturer. Jadi mulai baca bukunya, mulai lihat lagi mata kuliahnya apa aja, pelajarannya apa aja. Karena semakin kita distance dengan apa yang mestinya kita lakukan, ya semakin kita jadi nggak pede gitu ya.
ini anak saya juga begitu. Jadi kalau saya sih ngelihatnya begini, jadi lo udah baca apa? Udah lihat apa? Terus baca komik melulu, ya jelas aja mau ketemu sama dosennya jiper, saya bilang gitu. Terus ya udah memang harus mulai kembali membaca diktat. Sekarang kan e-book itu kan ada, jadi ya di-download betul-betul ya. Maksud saya jangan seperti ada klien saya yang dia menyalahkan dosen, menyalahkan fakultas universitas, menyalahkan semua hal yang ada di luar dirinya atas failure-nya dia di bidang akademik. Waktu saya telusurin, benar-benar saya tanya, kamu tahu nggak sih diktatnya apa aja, mata kuliah itu, bahan pelajarannya apa aja? Tahu. Terus ya tahu aja. Terus ini nggak jual buku, tante, nggak jual diktat. Oke, di download nggak ininya literaturnya tuh yang dari internet? Enggak. Nah, terus ya lu ngapain kuliah? Ya saya datang aja denger dosen yang ngomong dan nggak nyambung. Jelas aja dia nggak nyambung karena dia tidak mempersiapkan diri. So, anak saya juga bilang, susah mama, karena ini semuanya online. Pertanyaan saya, baca nggak materi kuliahnya? Enggak. Ya gimana bisa catching up kan? So, balik lagi. Kita siapin aja diri kita. Kenapa? Semakin kita siap, semakin kita terhubung, semakin kita siap, kita akan semakin confident. Dan kalau kita confident, cemasnya bisa dinetralkan. Dan pada saat kita harus bertatap muka, kita nggak blank. Kita tuh takut karena kita kosong. Kenapa kita kosong? Ya nggak siap sih, gitu. Jadi disiapin aja. Sama kok anak buah gue, kalau ngomong gue juga suka takut. Kenapa? Soalnya nggak siap. Ya kan kayak gitu manusiawi. Selanjutnya berarti dari Arika Maria. Dia bilang, bagaimana menyiapkan batin dan mental untuk kembali kerja di kantor. Karena saya itu sudah terlanjur nyaman dengan pola WFH yang bisa sambil multitasking mengurus rumah. Jadi gimana caranya biar siap lagi dengan kantor? Karena udah nyaman nih Mbak dengan WFH. Bisa multitasking dengan ngurus rumah gitu. Bisa nggak ngomong sama ini HR di kantornya, gue work from home aja ya selama-lamanya, yang penting gue deliver tugas-tugas, bisa selesai on time, sesuai sama target, boleh nggak? Kalau itu bisa disepakati kan win-win, kenapa enggak? Gitu ya, jadi gini, tim saya kan kita mau bikin ini nih, tiket gitu ya. Terus gini, nanti nih kalau masuk nih mesti gantian nih. Jadi psikolog yang mesti standby adalah begini. Nah, salah seorang ini, chief di divisi yang itu bilang begini, divisi tertentu bilang begini, Bu, kita tuh udah biasa nih kerja di rumah. Kita mau kerja dimanapun juga nggak jadi soal sih. Jadi karena timnya tersebar-sebar, bisa nggak kita work from home aja? Jadi kan nanti ada pertimbangan-pertimbangan manajemen nih yang, oke, fine, nggak apa-apa gitu. Nah, tetapi kalau ternyata apa yang dibutuhkan dari dia adalah harus datang ke kantor, kalau masih mau kerja di situ, dan prepare yourself. Nggak ada pilihan lain selain menyiapkan diri gitu kan. You cannot take it all kalau pilihannya ya juga terbatas gitu. Kalau nggak punya bargaining power ya then prepare yourself. Jadi mulai caranya gimana? Diatur nih bahwa saya nanti pertanggal berapa akan kembali ke kantor, jadi yang harus disiapkan adalah apa. Ini kan sama ya seperti kalau kita dulu nyiapin anak-anak habis liburan panjang mau ke sekolah gitu kan, pola bangunnya diatur, pola ini diatur aja, kebiasaannya diatur. Oke, selanjutnya nih Mbak, dari Ihsan HGR. Kenapa saat terlalu lama sendirian saya sering membuka luka batin masa kecil? Gimana ya cara mengatasinya? Jadi kalau sendirian sering teringat luka batin waktu masa kecil, terus ngatasinya gimana? Oke. Memang sebetulnya pada saat kita sendirian di rumah ya, so your me time menjadi banyak banget, betul nggak? Yeah, and it can be a very quality me time, di mana kita mindful, melakukan refleksi, kemudian ya yang menemukan the hidden talent and then unleash it gitu kan, bagus banget, positif. Tapi ini juga membuka kemungkinan untuk gara-gara mikir-mikir gitu trauma-trauma muncul. So what can we do ya? Saran saya pada saat luka itu muncul,
kan pilihannya adalah kita hidup dengan luka itu atau kita kemudian mengobatinya. Bagaimana cara mengobati luka-luka batin? Adalah dengan let it go, dengan forgive, termasuk forgive diri kita. Gimana caranya untuk bisa let it go and forgive? Usul saya bahwa sungguh-sungguh di doa. Doakan lukanya, doakan orang yang menyebabkan luka itu ada, doakan siapapun juga yang melukai kita, termasuk mendoakan kita karena terluka. Dan forgive. Nah, di situ kita akan bisa let it go. Enak banget ya diomonginnya, gampang bener diomonginnya. Susah tahu gitu. Susah kan bukan berarti nggak bisa. Susah tuh artinya bisa dilakukan, tapi we can train ourselves untuk step by step melakukannya. Terus pertanyaannya adalah begini yang sering muncul. Kalau saya nggak mau gimana? Ya udah, selamat menderita selamanya, begitu kan? Emang enak gitu kan? Nggak enak kan? Kalau nggak enak, and then secara sadar sepenuh-penuhnya usahakan untuk bisa menyembuhkan diri, gitu. Sama kok. Saya sebagai clinical psychologist, kalau berhubungan dengan pasien-pasien dengan trauma-trauma ya, kalau mereka tetap mau hidup di traumanya sampai umur berapapun juga, ya nggak akan selesai lukanya. Tapi ketika mereka mulai dengan kesadaran, kemudian mau move on, kemudian memberikan makna terhadap lukanya tersebut dan menarik ke dalam masa sekarang dan menemukan hikmahnya, and then mereka akan mendapatkan kesembuhan itu. So that's from luar biasa, Mbak. Oke, ya. Selanjutnya nih, apa sih tanda-tanda anak atau remaja yang mulai depresi karena perubahan keseharian seperti saat ini? Ada tanda-tanda anak atau remaja depresi? Kita juga ada tanda-tandanya. Sekarang kita ngomongin tentang tanda-tanda depresi secara umum ya. Ya. Depresi adalah sebuah kondisi di mana kita merasa sedih terus-menerus dan we don't know why we are so sad gitu. Bawaannya lesu aja ya. Bawaannya lesu, nggak kepengen ngapa-ngapain, dan depresi itu mulai dari yang ringan sampai yang berat. Nggak kepengen ngapa-ngapain, nggak kepengen ketemu orang, nggak kepengen makan, malas mandi, malas keluar dari kamar, bawaannya pengen tidur melulu, menarik diri. Nah, bisa aja itu ada indikasi dari depresi. Kalau mau masuk ke yang lebih berat, kemudian mulai tidak ingin melanjutkan hidup. Terus mulai tuh berpikir macam-macam tentang how to end our life. Mulai dari yang paling ringan sampai yang paling dramatis gitu ya. Dan itu kalau diurai bisa banyak sekali itu teknik-teknik mengakhiri hidup. Ya, macam-macam. Saya nggak mau ngomong di sini, nanti ngasih ide lagi ya. Nah, terus mesti gimana? Kalau kita kenal ada anggota keluarga kita yang menampilkan ciri-ciri depresi, sebenarnya sangat bisa di Google ya. Temenin dong, gitu. Ya, terus ajak ngomong. Paling enggak dia tahu bahwa dia nggak sendirian. Kalau kita yang mengalami depresi, ini orang dewasa kan, kalau yang ikut di acara ini kan, cari bantuan deh, konseling deh. Di personal growth ingat loh ada sesi konseling yang free, kemudian juga ada harga-harga khusus, nanti bisa tanya sama tim saya. Nah, terus kalau kita depresinya kayaknya masih ringan, kita mesti ngapain? Tadi saya udah ngomongin tentang good life habit, good diet, ya, good friendship gitu ya, lakukan aja. Terus ada makanan-makanan yang bisa kita konsumsi dan dia mengandung antidepresan alami, misalnya pisang, coklat gitu ya. Nanti jerawatan lagi. Ya kalau makan coklatnya nggak 1 kuintal ya nggak akan jerawatan sih. Jadi pokoknya gitu. Terus exercise ya, stretching, bangun tidur mindful, menarik nafas, stretching. Terus saya nggak biasa nih olahraga yang lembut-lembut, saya olahraganya yang lari-lari gitu. Ya lari-lari aja dalam rumah gitu, ngider-ngider. Bosan kali, it's about the mind gitu ya. Terus muter-muter. Kalau saya sih naik turun tangga segala macem. Terus kadang-kadang saya keluar, saya ajak anjing-anjing saya lari-larian gitu. Dan bisa seru juga sih. Naik turun tangga, step skipping itu bisa dilakukan. Sit up, push up. Jadi
work from home, di rumah aja, social distancing, ruangan rumah kita 4L, tapi kita bisa fit. If we want to, and we do it, gitu. Bisa. Oke, Mbak Rati. Oke. Iya, kita harus yakin kita bisa ya. Nih, satu pertanyaan terakhir, Mbak. Afeksi sosial seperti memeluk dan mencium kan hampir susah nih dilakukan di saat seperti ini. Gimana sih mengekspresikan rasa sayang kepada anggota keluarga? Bisa dong. Ada ide, Mbak Rati? Bisa dong. Kan kalau gimana udah contohnya? di rumah aja, gini. Kalau anggota keluarganya tinggal serumah aja sama kita, benar nggak? Kan kita udah tahu hukumannya apa aja, udah tahu. Wah, ya peluk-peluk aja. Sama suami saya uyel-uyel. Peluk-peluk aja gitu. Iya, jadi nggak usah khawatir ya, Mbak. Iya, mesti dibungkus plastik dulu gitu. Enggak. Kan kita udah serumah sama-sama. Terus nggak kemana-mana gitu. Dan hug your kids. Kiss them gitu. Terus jadi belai, disayang segala macam. Cuman kalau kita habis pergi keluar, misalnya habis jalan pagi gitu ya, kan sambil kena matahari, sampai kayak ini kan jemuran ya, kita berjemur. Saya bilang sama itu suami saya, kita udah kayak celana dalam sama kaos oblong aja ya, dijemur-jemur jam segini, saya bilang itu sampai kering. Nah, itu kalau habis jemuran begitu, masuk rumah, ya mandi, terus udah gitu keramas, sikat gigi segala macam, baru deh peluk-pelukan. Gitu. Hubungan suami istri boleh dilakukan nggak? Ya lakukan dong. Masa social distancing udah gitu dia di garasi, kita di dalam kan ya enggak gitu kan ya. Nah, kalau ada anggota keluarga atau temen yang lain yang datang ke rumah, duduknya jangan dempel-dempelan, nggak usah cipika-cipiki. Nah, itu kan adalah prosedur yang bisa kita lakukan. Gitu aja. Jadi maksudnya gini loh, kita melakukannya proporsional, tapi juga nggak usah lebay-lebay amat, gitu. Dan juga bukan berarti kita gini, COVID, I don't care, I don't dare about COVID. Nah, itu juga nggak benar, gitu. Ini ada satu terakhir ada pesan pas baca nih, apa yang sering banget begadang kayak nggak bisa tidur, gitu ya. Iya, itu kenapa? Gini, apa karena bisa jadi karena stres itu nggak bisa tidur? Bisa aja, tapi bisa aja karena di rumah aja kan kurang gerak ya. Jadi terus kita bawaannya seger gitu, apalagi hidupnya nggak teratur kan. Jadi misalnya bangunnya siang, ya jelas aja tidurnya baru pagi. Menurut saya, manusia adalah makhluk kebiasaan. Jadi kalau makhluk kebiasaan, kita mesti secara sadar, kita mau apa sih? Bangun jam 5, berarti harus tidurnya jam 10. Ya udah, paksa aja dirinya tidur jam 10, matiin semua stimulus yang bisa berpotensi mengganggu kita tidur, ya, terus makan pisang lah misalnya kayak begitu gitu ya. Terus kalau tapi badannya pegel-pegel, stretching dulu supaya kita tidur. Terus kalau kemudian kita tetap nggak bisa tidur sampai jam 5 pagi gimana? Siang-siang ngantuk, melekin aja terus, anggap aja tuh kayak orang jet lag gitu loh, supaya nanti pola tidur kita yang rutin bisa kita upayakan. Tenang aja, bisa kok. Gitu. Berarti mungkin ada pesan singkat untuk masyarakat Indonesia ya yang menghadapi pandemi ini, berarti. Well, tadi saya udah ngomong that we face the same storm, but we might sail through using the different boat. Apa-apa nggak apa-apa. Cuman kita mesti ingat bahwa nggak ada apapun yang abadi di hidup ini kecuali kematian. Dan kita masih hidup, let's celebrate our life. Jadi kita nggak hanya belajar untuk main hujan, kita menikmati hujan, kita juga harus belajar how to dance in the rain. Kita bisa, dan kita sangat-sangat bisa, kita berdaya. So kalau kita mengikuti teori evolusinya Darwin, so this is the survival of the fittest. Mengutip guru besar saya, Profesor Jisman Simanjuntak, so this is the golden moment untuk menunjukkan bahwa kita adalah manusia-manusia dengan diamond quality, the golden quality. So kita akan bisa, di ujung sana ada cahaya, kita akan bisa dan kita akan berjuang bersama-sama supaya kita survive, stay alive, sampai ketika kita tiba di cahaya itu. Oke, terima kasih banyak Mbak Rati. Terima kasih banyak Mbak Rati. Sayang celebrate banget life, kita ya. udah habis. Ya, celebrate life ya dia Mbak kuncinya. Semoga Mbak Rati selalu sehat, selalu sukses. Iya, makasih Mbak Rati, tetap keren. Makasih Mbak Rati, terima kasih banget atas waktunya. Bye Mbak Rati. Bye.
Oke, demikian perbincangan kita dengan Mbak Ratih Ibrahim. Semoga perbincangan tadi bermanfaat buat sahabat Femina semua. Dan jangan lupa terus nonton IG Live Femina yang minggu depan, yang selanjutnya, karena kita selalu akan menghadirkan topik yang menarik buat sahabat Femina semua. Sehat terus dan semangat terus. Bye!